Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang lahir pada awal abad ke-20 dan menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah bangsa ini. Organisasi ini berdiri pada 18 November 1912 di Yogyakarta, didirikan oleh seorang tokoh ulama bernama K.H. Ahmad Dahlan. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah berawal dari keprihatinan Ahmad Dahlan terhadap kondisi umat Islam pada masa itu yang dinilai jauh dari ajaran Islam yang murni. Banyak praktik keagamaan bercampur dengan tradisi dan budaya lokal yang tidak memiliki dasar kuat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Sehingga beliau bertekad melakukan gerakan pemurnian ajaran Islam. Tujuan awal Muhammadiyah bukan hanya memurnikan ajaran Islam, tetapi juga membangun umat yang kuat dalam pendidikan, kesehatan, serta aktivitas sosial kemasyarakatan. Inilah yang kemudian menjadikan Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan tajdid, yakni pembaruan, baik dalam aspek agama maupun sosial. Sejak awal berdiri, Muhammadiyah memiliki karakter khas, menolak takhayul, bidah, dan khurafat, sering disingkat TBC, serta berusaha mengembalikan umat kepada ajaran Islam yang murni sesuai Al-Quran dan hadis. K.H. Ahmad Dahlan tidak hanya mengajarkan Islam secara tekstual, tetapi juga kontekstual dengan menghadirkan amal nyata. Misalnya, beliau mendirikan sekolah modern yang mengajarkan ilmu agama sekaligus ilmu umum, sehingga umat Islam bisa bersaing dengan bangsa lain. Selain itu, beliau juga mendirikan rumah sakit dan panti asuhan sebagai bentuk kepedulian sosial. Dengan karakter ini, Muhammadiyah tumbuh sebagai organisasi Islam modern yang berbeda dari organisasi keagamaan lain seperti Nahdlatul Ulama, yang lebih menekankan pada tradisi keislaman lokal dan praktik keagamaan berbasis pesantren. Dalam perjalanan sejarahnya, Muhammadiyah melahirkan banyak tokoh penting yang berpengaruh besar terhadap bangsa Indonesia. Sebut saja Ki Bagus Hadikusumo, yang menjadi salah satu perumus Piagam Jakarta, K.H. Fakhrudin, K.H. Mas Mansur, hingga tokoh kontemporer seperti Amin Rais, yang dikenal sebagai politisi dan akademisi. Dalam bidang pendidikan, tokoh-tokoh Muhammadiyah juga berhasil membangun jejaring sekolah, universitas, dan pesantren modern yang kini tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menjadi kampus swasta yang diperhitungkan secara nasional. Sementara itu, di bidang kesehatan, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah menjadi contoh keberhasilan pelayanan kesehatan berbasis keagamaan. Namun, dalam perkembangan mutakhir, muncul kritik bahwa Muhammadiyah tidak lagi sama seperti dulu. Banyak kalangan, termasuk dari internal warganya sendiri, menilai bahwa Muhammadiyah melenceng dari tujuan awalnya yang fokus pada dakwah pemurnian. Kritik ini muncul karena Muhammadiyah dianggap mulai melunak terhadap praktik-praktik keagamaan yang dulu ditentangnya. Misalnya soal tahlilan. Secara historis, Muhammadiyah memang tegas menolak tahlilan karena dianggap tidak ada dasar kuatnya dalam ajaran Islam. Akan tetapi, di sejumlah daerah muncul fenomena tokoh Muhammadiyah yang lebih toleran terhadap praktik ini. Salah satu contohnya adalah pernyataan Buya Syafi'i Ma'arif, tokoh besar Muhammadiyah sekaligus mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah yang dikenal memiliki pandangan lunak terhadap tahlilan. Beliau menyebut bahwa meskipun tahlilan tidak ada dalil yang tegas dalam syariat, tetapi menghormati tradisi masyarakat adalah hal yang penting demi menjaga ukhuwah Islamiyah. Bahkan, beberapa tokoh Muhammadiyah di tingkat daerah ikut menghadiri tahlilan masyarakat dengan alasan menjaga kerukunan. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan warga Muhammadiyah. Sebagian menganggap langkah itu bijaksana, sementara sebagian lain menilai hal itu sebagai bentuk penyimpangan dari garis perjuangan awal Muhammadiyah. Isu lain yang sering menjadi sorotan adalah mengenai bisnis rumah sakit dan sekolah Muhammadiyah. Saat ini Muhammadiyah dikenal memiliki lebih dari 400 rumah sakit dan lebih dari 110 perguruan tinggi, selain ribuan sekolah dasar hingga menengah. Dari satu sisi, ini merupakan pencapaian besar yang membanggakan, karena Muhammadiyah berhasil menjadi organisasi Islam dengan amal usaha paling maju di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun dari sisi lain, muncul kritik bahwa biaya sekolah dan rumah sakit Muhammadiyah tergolong mahal, sehingga tidak lagi sepenuhnya terjangkau masyarakat kecil. Beberapa laporan media lokal, seperti yang dimuat dalam Tirto ID dan Kompas, menunjukkan bahwa biaya pendidikan di sejumlah universitas Muhammadiyah hampir setara dengan universitas swasta elit lain.
Rumah sakit Muhammadiyah juga sering disebut lebih mirip rumah sakit umum komersial ketimbang rumah sakit berbasis dakwah. Meski begitu, tuduhan ini tidak bisa digeneralisasi karena ada pula rumah sakit Muhammadiyah di daerah yang tetap memberikan layanan murah, bahkan gratis untuk masyarakat miskin. PP Muhammadiyah sendiri sering menegaskan bahwa amal usaha pendidikan dan kesehatan mereka tetap berorientasi pada dakwah, meskipun dalam praktiknya harus mengikuti regulasi dan sistem ekonomi nasional. Dengan demikian, kritik mengenai biaya mahal ini memang ada dasarnya, tetapi tidak bisa serta-merta dianggap sebagai bentuk keserakahan organisasi, melainkan bagian dari dinamika pengelolaan amal usaha modern. Kritik lain yang juga sering muncul adalah keterlibatan Muhammadiyah dalam politik. Secara organisasi, Muhammadiyah sejak dulu menyatakan diri sebagai gerakan dakwah, bukan partai politik. Namun dalam kenyataannya, banyak tokoh Muhammadiyah yang terjun ke politik praktis. Hubungan Muhammadiyah dengan Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi contoh paling jelas. PAN didirikan oleh Amin Rais pada 1998 setelah jatuhnya Orde Baru, dan partai ini sejak awal sering disebut sebagai representasi politik Muhammadiyah. Meski secara resmi Muhammadiyah menolak dikaitkan langsung dengan PAN, faktanya banyak kader dan simpatisan Muhammadiyah yang masuk ke PAN. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa Muhammadiyah punya afiliasi politik tertentu. Lebih jauh lagi, kehadiran banyak artis di PAN seperti Desi Ratnasari, Eko Patrio, dan lain-lain menimbulkan pertanyaan baru. Artis-artis ini bukan berasal dari Muhammadiyah, sehingga ketika mereka menjadi bagian penting PAN, muncul anggapan bahwa citra politik Muhammadiyah justru dirusak oleh figur-figur yang lebih mementingkan popularitas ketimbang dakwah. Kritik ini semakin mempertegas pandangan bahwa Muhammadiyah sudah mulai kehilangan arah, dari gerakan dakwah pemurnian menjadi gerakan yang tidak jauh berbeda dengan organisasi lain yang terjebak dalam politik praktis. Selain persoalan tahlilan, rumah sakit, sekolah, dan politik, ada pula kritik terhadap kepemimpinan Muhammadiyah. Dalam sejarahnya, Muhammadiyah selalu dipimpin oleh kader internal yang memahami nilai dan tujuan organisasi. Namun belakangan muncul fenomena di mana sebagian pimpinan di tingkat amal usaha, universitas, bahkan rumah sakit Muhammadiyah diisi oleh orang-orang yang bukan kader tulen Muhammadiyah. Misalnya, ada rektor Universitas Muhammadiyah yang berasal dari kalangan akademisi umum tanpa latar belakang kaderisasi Muhammadiyah. Hal yang sama juga terjadi di sejumlah rumah sakit yang dipimpin oleh dokter atau tenaga profesional dari luar Muhammadiyah. Memang secara manajerial ini bisa dipahami, karena organisasi sebesar Muhammadiyah membutuhkan tenaga profesional. Namun dari sisi ideologis, hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa nilai-nilai Muhammadiyah tidak lagi menjadi ruh utama dalam amal usaha. Akibatnya, rumah sakit dan sekolah Muhammadiyah tidak lagi terlihat berbeda secara nilai dari rumah sakit dan sekolah umum lainnya. Jika dibandingkan dengan Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah kini sering dianggap sama saja. NU dikenal sebagai organisasi yang menekankan tradisi, menarik massa sebanyak mungkin, dan aktif di politik melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Muhammadiyah yang dulu identik dengan pemurnian ajaran Islam, kini dianggap mengikuti pola yang sama, mencari massa, berpolitik melalui PAN, dan mengembangkan amal usaha yang berorientasi pada keuntungan. Padahal, cita-cita awal Muhammadiyah adalah berani melawan arus, sekalipun mendapat resistensi dari masyarakat. KH Ahmad Dahlan tidak takut ditinggalkan massa demi menyampaikan kebenaran ajaran Islam. Inilah nilai yang banyak orang berharap bisa kembali dihidupkan dalam Muhammadiyah masa kini. Namun demikian, penting pula menegaskan bahwa kritik-kritik ini tidak berarti Muhammadiyah telah sepenuhnya gagal. Sebagai organisasi modern dengan anggota lebih dari 30 juta orang, Muhammadiyah menghadapi tantangan zaman yang kompleks. Masuknya Muhammadiyah dalam bidang politik, pendidikan, dan kesehatan bisa juga dibaca sebagai strategi dakwah kultural. Dengan memiliki rumah sakit dan universitas, Muhammadiyah dapat mempengaruhi masyarakat melalui jalur sosial yang lebih luas. Dengan tokohnya masuk politik, Muhammadiyah bisa memperjuangkan kebijakan publik yang berpihak pada umat Islam. Tetapi harapan dari banyak kalangan adalah agar Muhammadiyah tidak kehilangan ruh pemurnian dan keberaniannya untuk bersikap berbeda, sekalipun tidak populer. Di akhir, harapan bagi Muhammadiyah adalah agar organisasi ini tetap menjadi garda terdepan dalam dakwah pemurnian Islam. Bisnis organisasi seperti rumah sakit dan sekolah tentu saja baik, bahkan sangat bermanfaat bagi umat.
Tetapi, jangan sampai amal usaha ini menjauhkan Muhammadiyah dari tujuan awalnya. Muhammadiyah seharusnya berani kembali pada garis perjuangan Ka Ahmad Dahlan, yakni berdakwah untuk meluruskan ajaran Islam, meski banyak resistensi dari masyarakat. Muhammadiyah tidak perlu takut kehilangan masa jika memang berpegang pada kebenaran, sebab keberanian untuk menegakkan hak dan menolak batil adalah inti dari dakwah Islam. Jika Muhammadiyah mampu menyeimbangkan amal usaha modern dengan ruh pemurnian ajaran, maka ia akan tetap relevan dan kuat menghadapi tantangan zaman.